Sebelum masuk ke materi lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan tentang pajak. Sebagai warga negara yang baik, pasti kalian sudah tahu kan apa itu pajak? Pajak ialah iuran yang wajib dibayarkan setiap warga negara kepada negaranya. Sumber dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang ada di negaranya, agar negara tersebut menjadi lebih maju. Ya, tentu. Adanya pembayaran pajak ini, maka dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau seluruh masyarakat, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Seperti contohnya, jika Anda membayar pajak jalan raya, maka Anda menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerah Anda. Ciri-ciri pajak, yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, dipungut oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Yang ketiga, tidak menimbulkan kontraprestasi secara langsung. Yang keempat, sebagai sumber pembiayaan pemerintah. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mengatur anggaran negara. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang syarat-syarat pemungutan pajak. Syarat-syarat pemungutan pajak ada 5. Yang pertama itu syarat keadilan. Maksudnya, pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan pendapat masing-masing individu. Dan juga diberi hak bagi wajib pajak untuk melakukan keberatan, penundaan pembayaran, dan melakukan banding kepada majelis pertimbangan. Yang kedua, syarat yuridis. Pajak ini telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga diberi jaminan hukum kepada setiap wajib pajak. Dan yang ketiga, syarat ekonomi. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu proses produksi dan perdagangan, sehingga tidak memperhambat kelajuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, syarat finansial. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Dan yang kelima, syarat sederhana. Pemungutan pajak harus sederhana. Maksudnya agar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat atau seluruh wajib pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pajak. Pajak banyak sekali jenisnya. Yang pertama, berdasarkan golongan. Terbagi menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul oleh diri sendiri. Contohnya, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Ialah pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungut, terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk rumah tangga negara. Dan pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah untuk digunakan oleh rumah tangga daerah. 4, berdasarkan asal, terbagi menjadi 2, pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Pajak dalam negeri ialah pajak yang dipungut oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia. Pajak luar negeri ialah pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pajak, lebih tepatnya tentang tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak yang setiap jenis pajak pun memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama tarif progresif, yang kedua tarif degresif, yang ketiga tarif proporsional, dan keempat tarif tetap atau regresif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri itu, tarif pajak progresif ini ditetapkan pada pajak penghasilan atau PPh. Wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasil kena pajak yang 50 juta, tarif pajaknya itu 5%. Lapisan pajak dari 50 sampai 250 juta akan terkena pajak 15%. Begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif degresif. Tarif degresif ini berkebalikan dari tarif progresif. Artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil
dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak atau persentase tarif pajak akan menjadi rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi berapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu sebesar 10%, dan juga pajak bumi bangunan, yaitu 0,5%. Selanjutnya adalah tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti biaya materai atau nilai atau nominal sebesar 3.000 atau 6.000. Pada dasarnya, tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pelompokan jenis-jenis pajak tersebut. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nah, adapun 3 asas pemungutan pajak. Yang pertama asas domisili, yang kedua asas sumber, dan yang ketiga asas kebangsaan. Nah, asas yang pertama adalah asas domisili atau yang disebut juga dengan asas tempat tinggal, di mana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan si wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan tersebut dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan yang kedua asas sumber, di mana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan si wajib pajak yang bersumber dari wilayahnya tanpa dilihat dari tempat tinggal si wajib pajak sendiri. Dan yang ketiga ada asas kebangsaan, di mana pengenaan pajaknya tersebut dihubungkan dengan suatu kebangsaan suatu negara. Kemudian ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama official assessment system, yang kedua self assessment system, dan yang ketiga withholding system. Nah, official assessment system itu adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada si pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh si wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak ada pada si fiskus atau pemerintah. Yang kedua, wajib pajak itu bersifat pasif. Dan yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Yang kedua, ada self-assessment system. Nah, self-assessment system ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak sendiri untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Nah, ciri-ciri self-assessment system ini yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak bersifat aktif. Dan yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi saja. Kemudian ada sistem pemungutan pajak yang ketiga yaitu withholding system namanya. Nah, withholding system ini adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana memberikan wewenang kepada pihak ketiga, otomatis bukan si fiskus ataupun si wajib pajak, untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh si wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak itu ada pada si pihak ketiga, otomatis bukan si fiskus atau pemerintah atau bukan pun si wajib pajak sendiri. Di sini saya akan menjelaskan berbagai peran pajak. Yang pertama itu adalah sumber pendapatan negara, yang kedua adalah pengatur kegiatan ekonomi, yang ketiga itu adalah pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan masyarakat, yang keempat itu adalah sarana stabilitas ekonomi. Dan saya kemudian akan menjelaskan fungsi dari pajak itu ada 4 juga. Yang pertama adalah fungsi anggaran, adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pendapatannya. Yang kedua adalah fungsi regulasi, pengatur ekonomi yang mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Yang ketiga itu adalah fungsi demokrasi, adalah salah satu penjelma dari sistem
kekeluargaan dan gotong royong rakyat yang baktinya kepada negara. Yang keempat itu adalah fungsi redistribusi pendapatan, adalah pemanfaatan pajak membuka lapangan pekerjaan baru. Sekian yang saya jelaskan, terima kasih.